What is your emergency? Hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She's gonna breathe. I mean, like, oh my God, she's gonna die, man. Come on. Sir, stay with me. I'm gonna send you help, okay? Ada nih satu kisah paling mengerikan yang terjadi, yang dimana ini akan membuat lo jijik dan muak dengan kasusnya. Begitupun pihak polisi, detektif, dan siapa saja yang mendengar cerita ini, apalagi melihatnya langsung, yang melihat ceritanya saja sudah ngeri. Jadi saat malam hari ada seorang pria menelpon 911. Dia mengklaim bahwa pacarnya mengalami kesulitan bernapas dan bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan petugas dan pihak medis. Dan setelah polisi tiba, dia kaget dan memanggil detektif saking tidak tahannya melihat kasus ini. Tapi sebelum ke detail kisahnya, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan misteri. Secara sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada tanggal 20 September 2015 di malam hari, tepatnya di Florida, Amerika Serikat, ada seorang pria membuat panggilan ke 911. Lalu polisi meluncur tuh ke TKP dan mereka melihat wanita dan pria di sana. Wanita itu bernama Maria Mehmet, adalah seorang wanita berusia 31 tahun dan Fidel Lopez adalah pria berusia 25 tahun dan ayah dari dua orang wanita yang berbeda. Ayahnya sama tapi ibu mereka tuh berbeda. Mereka telah bersama selama sekitar 1 tahun. Fidel menggambarkan Maria sebagai wanita yang sempurna baginya. Maria dikabarkan baru saja tuh putus dengan mantan suaminya selama 8 tahun. Tepat sebelum dia dan Fidel bersama. Semuanya berjalan baik bagi mereka. Fidel kemudian menggambarkan hubungan mereka betapa spektakulernya. Dan tak lama kemudian hubungan mereka pun menjadi lebih serius dan cukup serius. Sehingga mereka berencana untuk tinggal bersama. Pertama-tama mereka pindah tuh ke rumah keluarga Fidel. Sementara mereka mencari tempat yang bisa mereka bagi bersama. Saat mereka memasuki tahap berikutnya dari hubungan mereka, mereka berhasil menemukan rumah baru mereka. Dan mereka pindah tuh ke sebuah apartemen di Collendale Racine di Surinses. Fidel bekerja sebagai mekanik dan setelah menyelesaikan pekerjaan sehariannya, pada tanggal 20 September, dia pulang ke rumah. Maria sedang menunggu kedatangannya dari tempat kerja dan dia sedang memasak makanan untuknya malam itu. Pasangan itu pergi menemui ibu Maria dan kemudian mereka pergi ke Chili's yang cukup dekat dengan apartemen mereka. Dan mereka minum beberapa margarita. Mereka mulai sedikit mabuk dan tidak ingin malam itu berakhir. Pasangan itu berhenti di sebuah toko alkohol dan mengambil sebotol tequila. Begitu kembali, mereka memainkan musik, memotong beberapa jeruk nipis yang segar dan mulai minum beberapa teguk minuman beralkohol. Dan mereka berhasil menghabiskan setengah botolnya. Ketika sesuatu terjadi, sesuatu telah menyebabkan Del tersentak dalam keadaan black rage atau mabuk besar. Dia mulai menghancurkan apartemen, dia melempar barang-barang, merobek pintu lemari, memecahkan jendela, dan melubangi beberapa dinding. Dia kemudian akan memberitahu polisi bahwa dia telah mabuk untuk mengingat apa yang telah terjadi dan apa yang membuatnya beraksi dengan cara yang kasar ini. Tetapi dia akhirnya tenang dan dia dan Maria mulai berhubungan seks dengan riasan kasar di dalam lemari. Sampai Maria perlu ke kamar mandi untuk muntah dan ketika dia pergi untuk memeriksanya, dia menemukannya udah pingsan tuh di lantai. Nah, ini adalah cerita yang dia ceritakan kepada polisi sampai saat dia menelpon 911 tadi.
Dan cerita ini tidak akan sepenuhnya benar sampai lo tahu kengerian apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaannya yang diceritakan ke polisi, ceritanya akan segera berubah. Dia pergi keluar untuk merokok dan ketika dia kembali, dia menelpon 911 dan saat itulah pihak polisi menemukannya tergeletak di samping tubuh Maria yang sudah telanjang, yang dia menangis memohon padanya untuk bangun dan tepat di dekat tubuh telanjang Maria. Maria tergeletak di kamar mandi yang tertulis dengan pena dengan kata-kata "Aku mencintaimu". Ketika para penyelidik bertanya kepadanya mengapa tempat itu diacak-acak, dia melanjutkan untuk memberitahu mereka bahwa dia hanya ingat melihat kaca di lantai dan dia tidak benar-benar ingat mengapa. Tetapi saat itulah kasusnya menjadi sangat gelap dan berliku-liku. Ada darah di seluruh apartemen dan Fidel tidak memiliki penjelasan untuk darah itu selain mengatakan bahwa mereka hanya berhubungan seks yang kasar. Ketika para profesional medis mulai memeriksa tubuh Maria, mereka melihat bahwa dia telah dikeluarkan isi perutnya dan tentu saja ada lebih banyak cerita di balik semua ini. Lalu para detektif mengatakan kepada Fidel bahwa ceritanya tidak menjelaskan mengapa Maria dikeluarkan isi perutnya dan mengapa darah ada di seluruh apartemen mereka. Tentu saja salah satu tahu bahwa seseorang telah melakukan hal yang mengerikan ini padanya. Meskipun para detektif awalnya mengira bahwa Maria telah mencoba melakukan pada dirinya sendiri. Sebelum mereka dengan cepat menyatukan sifat sebenarnya dari kejahatan ini, sehingga mereka menekan Fidel untuk lebih banyak menjawab yang sebenarnya. Mereka terus-menerus menanyai Fidel tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dia ditanyai selama berjam-jam sampai dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Fidel mengubah ceritanya dan inilah yang dia klaim. Ketika pasangan itu berhubungan seks, dia mengatakan bahwa dia menyebut nama mantan suaminya 2 kali. Ini tentu saja membuat Fidel sangat marah dan ucapan-ucapan ini membuatnya menjadi sangat marah. Inilah mengapa dia menghancurkan apartemen dan mengacak-ngacak barang-barang. Dan setelah dia selesai meninju dinding dan memecahkan jendela, dia kembali ke lemari dan disinilah hal-hal menjadi jauh lebih tidak dapat dipahami dan sangat mengganggu. Dia kemudian mengklaim bahwa Maria terbaring tak sadarkan diri, tetapi dia masih dalam keadaan hidup. Pada titik ini dia mulai memasukkan benda-benda ke dalam alat kelaminnya dan anusnya. Yang dimasukkannya adalah alat penekan rambut, botol bir dan tinjunya sampai tuh ke arah sikunya. Dia kemudian mulai menarik jaringan internal dan ususnya dari tubuhnya lewat organ intimnya. Saat dia tidak sadarkan diri, saat dia menggambarkan kejahatannya yang memuakkan ini kepada para detektif, dia berkata bahwa dia berubah menjadi monster. Kalau di Indonesia, pasti dia sudah bilang dia kesurupan, tapi sayangnya ini tidak terjadi di Indonesia. Setelah selesai sepertinya dia panik dan dia membawa tubuhnya ke kamar mandi. Dia mulai memercikkan air ke wajahnya dalam suatu upaya yang menipu untuk membangunkannya, dan ketika dia tidak bangun, dia kemudian mencuci darah dari tangannya dan pergi keluar untuk merokok. Setelah dia menghabiskan rokoknya, Fidel kembali ke dalam untuk membersihkan tempat kejadian perkara dan menyembunyikan usus yang telah dia tarik dari tubuhnya. Begitu dia kembali ke tempat dia berbaring, dia menyadari dia tidak lagi bernapas dan saat itulah dia menelpon 911 yang gue ceritakan persis di awal tadi. Ini sekarang sangat sulit untuk dipahami karena bahasa Inggris bukanlah bahasa pertanyaan, tetapi lo akan dapat merasakan kepanikan di telepon 911. What is your emergency? Hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She's gonna breathe for me. I mean, like, oh my God, she's gonna die, man. Come on. Okay. Come here, man. Please. I can barely understand what's going on. She was slinky and then like, I don't know when she went to the bathroom or when I went there, it was full blood and everything like, I don't know, man, she's not breathing. I mean, like, she's gonna die, man. Come on, son. That's over here right now, man. I don't know, I just smoke right here, man. I just smoke right
can get her some milk. Daddy, come on, man. Please don't fucking close your eyes, Daddy. Come on. Okay. I need to look for something with the address on it so we can get some milk. Oh, baby. You son of a Sir, I need the address so I can get her some milk. Listen, I'm right. I don't know, it's just to be outside with the dominant scammer. I don't care. She was here. She just rented the apartment with me. She was here. She's sister money in this fucking. Okay. I don't know, man. She's not breathing, man. She's not breathing. She's gonna die. She's not breathing, man. Come on, man. Are you in? What apartment are you in? Sir, tell me what apartment are you in? Okay, come on, Robin, please turn the phone right here. She's gonna die, man. Come on, she's gonna die. So I'm gonna send you some help, okay? Sir, stay with me. I'm gonna send you help, okay? Setelah penyelidikan tempat kejadian perkara menunjukkan tanda-tanda perjuangan dan selama seluruh percobaan, beberapa tetangga bisa mendengar keributan itu. Salah satu dari mereka berkata mereka terbangun oleh semacam pertengkaran yang terdengar seperti pertengkaran yang sangat sengit. Dan salah satu dari mereka menggambarkan mendengar suara benturan keras yang begitu keras sehingga mereka mengira kipas di langit-langit akan mati dan jatuh. Yang lain mendengar jeritan kesakitan, tetapi mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal. Saat Fidel di penjara, orang tua Fidel secara mengejutkan mendukungnya selama ini dan mereka bahkan mengirimkannya uang sehingga dia dapat membeli berbagai barang di dalam penjara, dan mereka juga mengunjunginya secara teratur. Selama panggilan telepon ke ibunya, Fidel menyatakan kekhawatirannya bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat anak-anaknya sebagai orang bebas lagi dan bahwa dia khawatir tentang apa yang dipikirkan keluarganya tentangnya. Dia khawatir mereka akan menganggapnya sebagai monster. Fidel tampaknya tidak memiliki kecenderungan kekerasan sebelum kejahatan ini. Dia hanya memiliki tuduhan tahun 2014 atas ketidaktertibannya yang mabuk dan menganggap apa yang dia lakukan sebagai momen kegelapan. Pasangan itu sebenarnya memiliki beberapa rencana masa depan yang serius bersama-sama. Mereka telah merencanakan untuk menikah dan memiliki anak sebelum dia melakukan ini padanya, dan sejak dia melakukan ini, Fidel telah dijuluki sebagai monster Florida. Selama vonis, Fidel berkata, "Aku tahu apa yang kulakukan harus dibayar dan aku setuju bahwa aku akan membayar dengan sisa hidupku untuk nyawa yang kuambil." Dia kemudian meminta maaf kepada keluarga Maria dan teman-temannya. Ibu Fidel juga meminta maaf kepada keluarga Maria atas tindakan putranya. Tetapi kemudian dia menggambarkannya sebagai orang yang penyayang. Ayah Maria membuat pernyataan tentang putrinya. Dia berkata sulit untuk menyimpulkannya hanya dalam beberapa kata. Fidel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan setelah vonisnya, hakim menyatakan rasa jijik dan kagetnya. Menyatakan dalam 23 tahun di pengadilan, dia tidak pernah berjuang untuk menemukan kata-kata untuk menggambarkan sebuah kasus sebelumnya. Dan gue harus setuju dengannya di sini. Sulit untuk menemukan kata-kata untuk menyimpulkan kebrutalan belaka dari apa yang dia lakukan malam ini. So, jadi itulah kisah yang sangat menjijikkan dan sangat brutal yang terjadi di Amerika Serikat, di mana saat bercinta dia keceplosan bilang mantan suaminya, dan kata-kata itulah membuat dia meninggal dunia. Jadi buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan karena itu gratis. Kalau nggak mau juga tidak masalah, tapi harus nonton sampai habis biar nggak gagal paham. Jadi gue Didis dari Riau. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you on the next video and bye bye.